Ya, pemirsa, Badan Pusat Statistik mencatat neraca perdagangan Indonesia di bulan Desember dan di sepanjang tahun 2020 surplus. Namun demikian, ekonom Indef justru menyoroti surplus yang dipicu oleh kontraksi impor ini minus 17,3% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Setelah 2 tahun defisit, neraca perdagangan Indonesia di sepanjang tahun 2020 mengalami surplus mencapai 21,74 miliar dolar Amerika. Surplus neraca perdagangan di tahun 2020 didorong oleh nilai ekspor sebesar 163,31 miliar dolar Amerika, sedangkan nilai impor 141,5 miliar dolar Amerika. Kepala Badan Pusat Statistik Suharyanto mengatakan neraca perdagangan di bulan Desember 2020 juga tercatat surplus sebesar 2,1 miliar dolar Amerika. Surplus pada Desember bulan lalu terjadi karena nilai ekspor pada Desember 2020 tercatat lebih tinggi dibandingkan nilai impor yakni 16,54 miliar dolar Amerika berbanding dengan 14,44 miliar dolar Amerika. 44 miliar sehingga pada bulan Desember tahun 2020 Indonesia mengalami surplus sebesar 2,1 miliar. Kembali, posisi ekspor pada bulan Desember ini sangat menggembirakan karena secara mantuman ekspornya meningkat 8,39% dan secara online meningkat 14,63% karena adanya peningkatan ekspor dari pertanian, industri maupun dari tambang. Sementara impor pada bulan Desember ini meningkat 14% mantuman. Sementara itu, Lembaga Ekonomi Indef justru menilai bahwa capaian ini tidak menggembirakan. Hal ini disebabkan surplus yang terjadi pada tahun lalu lebih dipicu oleh kontraksi pada impor yang mencapai minus 17,3% dibandingkan tahun sebelumnya. Pandemi COVID-19 dinilai telah menekan aktivitas ekonomi. Indef berharap kinerja ekspor ke depannya bisa lebih baik dan impor pulih seperti tahun sebelum pandemi terjadi di Indonesia. Penurunan impor di semua golongan barang ya, baik itu barang konsumsi, barang modal dan bahan baku. Nah, jadi menurut saya raihan surplus neraca perdagangan pada 2020 ini jangan dibesar-besarkan ya, karena ini bukan merupakan prestasi dari kinerja perdagangan yang mampu mencetak surplus besar, namun lebih dikarenakan pelemahan ekonomi baik dari sisi konsumsi dan produksi sehingga impor turun cukup dalam seperti itu. Nah, ke depan harapannya raihan surplus neraca perdagangan ya harus ditopang oleh peningkatan nilai ekspor yang jauh lebih besar daripada peningkatan nilai importnya. Artinya impor boleh meningkat, tapi ekspornya harus meningkat jauh lebih besar seperti itu. Meski nilai ekspor lebih besar dibandingkan nilai impor pada tahun 2020, namun kinerja ekspor masih turun bila melihat kinerja ekspor di sepanjang tahun 2019. Penurunannya menjadi 2,61% secara tahunan. Sementara nilai impor di sepanjang tahun 2020 juga mengalami penurunan. Bahkan penurunannya cukup dalam yaitu sebesar 17,34% secara tahunan. Dari Jakarta, Arjo Patmo, IDX Channel. Baik, pemirsa, untuk membahasnya lebih jauh sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Gema Guyardi, beliau adalah Presiden Direktur Astronaci Internasional. Ya, halo, selamat pagi Mas Gema. Selamat pagi. Luar biasa untuk hari ini, pasti juga dalam kondisi sehat nih dengan suara dan nada suara yang sangat semangat begitu. Tapi yang perlu dicermati, pekan ini nampaknya investor akan banyak mencermati data-data dari luar negeri dan juga tentu di dalam negeri. Kita tahu tadi menjelang pelantikan dari Joe Biden ini juga ada kekhawatiran unjuk rasa. Disinyalir akan menggunakan kekerasan, dalam artian ada senjata yang digunakan yang sudah disinyalir oleh FBI. Kemudian ini menjadi salah satu kekhawatiran berikutnya dengan vaksinasi yang ada keterlambatan di wilayah Eropa dan ini pun membuat tekanan yang cukup kuat tentunya untuk pergerakan indeks harga saham gabungan yang pekan lalu pun sudah mulai terkena aksi jual. Analisisnya ini bagaimana Mas? Selamat pagi pemirsa, saya Gema Guyardi dari Astronaci. Kita melihat bahwa posisi matahari berada di Capricorn ini masih terus berlanjut sampai tanggal 21 Januari dan kemudian nanti di tanggal 31 Januari ada Mercury retrograde cycle
Nah, di antaranya tidak ada siklus yang berbahaya buat market. Jadi secara makronya, bullish trend ini tetap akan memegang peranan baik itu di Dow Jones maupun di ISG based on the statistic result selama bukanya Bursa Efek Indonesia kita. Nah, dan kalau kita perhatikan efek daripada unjuk rasa itu saya rasa sudah terdiskon di market dan tidak menjadi permasalahan besar. Yang jadi permasalahan sekarang ini adalah kalau untuk globalnya bagaimana vaksin baik itu Pfizer maupun Moderna itu bisa mengurangi atau terbukti secara klinis itu berdampak positif, walaupun demikian juga AstraZeneca vaksin ya. Dan kalau di Indonesia itu juga sama, bagaimana penetrasi daripada Sinovac vaksin itu bisa berhasil dengan baik. Selebihnya tidak ada hal-hal yang patut diperhatikan dari sisi unjuk rasa dan pelantikan Biden. Saya rasa itu sudah price in di market dan indeks Dow Jones sendiri sudah masuk di dalam tren bullish ya, pastinya sudah terlihat sekali dan target kita 31.300 tuh hampir kena. Saya percaya itu harusnya akan ditembus juga walaupun sekarang mungkin terjadi sebuah koreksi maksimal nanti di 30.300 terus kemudian harusnya bisa bangkit kembali. Oke, itu range pergerakan dari Wall Street sendiri ya, karena memang ada harapan kita tahu pelantikan Joe Biden, kemudian program-program kebijakan ekonomi yang juga dinantikan oleh market berarti akan stimulus yang membanjiri pasar. Betul. Lebih kepada untuk long term investment ini nampaknya menarik kalau kita cermati pergerakan global dan juga nanti tentunya akan mengangkat pergerakan bursa di dalam negeri, Mas Gema. Ya, jadi kalau globally juga masih di dalam tren bullish, memang harus diwaspadai bahwa nanti akhir Januari kalau ada sharp reversal itu bisa dimanfaatkan untuk profit taking dengan lebih besar lagi. Ya, tapi secara keseluruhan market masih di dalam uptrend dan ada recovery daripada US dollar index yang harus kita lihat karena ini nanti ada hubungannya kemungkinan dengan rupiah. Untungnya memang neraca perdagangan kita lebih bagus daripada sebelumnya sehingga ini bisa menahan kejatuhan indeks karena indeks ISG itu sejak tahun 2013 sampai sekarang itu sangat sensitif sekali dengan yang namanya neraca perdagangan. Begitu kita defisit 2 bulan berturut-turut, terus rupiah biasanya akan bleeding. Nah setelah itu indeks biasanya akan jatuh terus. Tapi kalau surplus ini akan menjadi satu hal yang sangat penting sekali. Salah satu indikasi dari makroekonomi Indonesia kuncinya itu adalah di neraca perdagangan. Ya, kita tahu meskipun terjadi surplus, tapi kan juga ada beberapa kalangan yang menyatakan lebih kepada karena adanya tekanan dari impor. Karena kita tahu bahan baku yang diimpor ini juga untuk produksi di dalam negeri begitu. Apakah ini akan menjadi suatu pembalikan begitu dalam artian redundant begitu dengan kondisi yang diharapkan. Meskipun surplus, tapi ternyata dari sisi produksi ada hambatan juga nih dari dunia usaha. Ya, kita tahu bahwa Indonesia ini negara yang unik. Kalau mau ekspor dia mesti import dulu untuk raw materials. Dan memang COVID-19 ini ngerem habis-habisan masalah importnya. But anyway, angka tetaplah angka. Apapun itu reasonnya tetap surplus. Artinya apa? Import tidak terlalu besar sehingga currency kita di mata US dollar itu tidak terlalu bleeding dan currency Indonesia di mata Chinese yuan juga tidak jatuh-jatuh banget. Dan memang yang kita lihat importnya tidak jalan bukan berarti itu production-nya mati ya karena kalau kita perhatikan dari sektor ekonomi dalam negeri sendiri dengan adanya COVID seperti ini udah mulai berangsur-angsur pulih walaupun memang PPKM ini membuat sektor-sektor tertentu kembali lagi down. Cuma overall memang market sudah price in bahwa we are in COVID mode dan pada saat memang importnya berkurang ya berkurang gitu. Surplus ya tetap surplus. Nah ini yang harus kita lihat selama rupiah itu tetap stabil antara 14.000 sampai 14.200 saya rasa market sudah menemukan average-nya. Kita tahu euforia dari vaksinasi COVID-19 di Indonesia sempat mengangkat indeks menghijau begitu. Namun akhir pekan lalu sudah mulai terkena aksi profit taking begitu. Anda melihat lebih kepada memang aksi jual untuk mendapatkan cuan saja yang dilakukan oleh investor dalam artian ini hanya short term saja. Kemungkinan indeks akan tertekan. Kemudian di pekan ini akan rebound kembali atau bagaimana nih kalau analisis Mas Gema? Saya di Club Academy saya sampaikan bahwa indeks kita tanggal 13 akan menjadi satu posisi di mana resisten terbentuk karena itu ada new moon phase dan ini merupakan sebuah momen buy on weakness karena indeks kita akan terkoreksi kurang lebih nanti sampai tanggal 20 ya. Sampai tanggal 20 itu baru akan terlihat bottoming baru. Jadi harusnya hari ini tetap merah dan jangan sampai hari ini hijau gitu. Kita berharap tetap merah, artinya walaupun dia merah itu merah sehat lah ya 1%, jangan sampai merahnya sampai 3-4% juga itu pusing juga kita ngelihatnya kan. Tapi koreksi sehat begitu ya? Harusnya koreksi sehat karena memang udah overheat dan memang butuh untuk ngejemput demand di bawah. Kita perlu lihat juga 6150 itu adalah area yang cukup besar peluangnya untuk dicapai
Tapi ya kita berharap kalau sampai 6150 harus segera rebound, intinya itu aja sebenarnya. Wow, tapi ada peluang menuju ke sana untuk pergerakan indeks harga saham gabungan, tekanan yang kalau kemungkinan terjadi. kalau hari ini belum ya, dan saya lihatnya kalaupun hari ini nanti korektif dia akan ngikutin regional antara 0,5 sampai 1%, terus kemudian nanti demand masuk ke pasar lagi karena memang saham-saham Indonesia lagi kuat-kuatnya sekarang. Betul. Dan ini bisa dimanfaatkan nanti untuk kita buy and weakness buat teman-teman yang kemarin belum sempat kebeli gitu. Itu dia. Strateginya seperti apa kita bahas di segmen berikutnya Mas Gema. Kita akan jeda dulu. Siap. Ya pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini.